Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, manimatillah, wa syukurillah, wa na'ala wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Satuan Pendidikan SDN Nganjuk, yang saya hormati rekan dan guru pendidikan, saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu Depi Fedriati, di mana beliau adalah salah satu kandidat CGP dan Nganjuk Kecamatan Ciwidey. Pada kesempatan ini, adapun acara yang akan diselenggarakan di bawah moderator atau presentasi dari Ibu Devi, yaitu sosialisasi aksi nyata diseminasi budaya positif di Nganjuk Kecamatan Ciwidey. Para peserta semuanya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, di mana peserta diseminasi itu yaitu diwakili oleh semua guru di SDN Nganjuk. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Devi Fedriati untuk menjelaskan aksi nyata diseminasi budaya positif di Nganjuk Kecamatan Ciwidey. Waktu yang tepat saya persilahkan. Jadi sedikit aja mau ucapkan selamat juga kepada Ibu Devi sebagai guru penggerak dari SD Nganjuk. Mari kepada semuanya kita ikuti apa yang harus kita ikuti. Ini salah satu tugas dari Ibu Devi dan kita melaksanakannya dengan sangat serius dan betul-betul untuk mengikutinya. Silakan Ibu Devi. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak Moderator beserta rekan-rekan guru juga staf di SDN Nganjuk atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi saya berdiri di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu guru semua, tapi mungkin hanya berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu Bapak guru semua juga bisa jadi guru penggerak juga, yang mungkin awalnya tergerak, kemudian bergerak, selanjutnya dapat menggerakkan. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ya. Ini acara diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif yang dilaksanakan alhamdulillah di SDN Nganjuk Kecamatan Ciwidey. Bapak fasilitatornya yaitu Bapak Heru Purnomo, pengajar praktiknya Bapak Fadilah Tri Aulia, dan CGP angkatan 9-nya Devi Fedriati, saya sendiri. Sebelum kita mulai ke materi, mungkin supaya semangat Bapak Ibu guru lebih terangkat lagi ya, kita ice breaking dulu boleh? Boleh Bu Pera? Siap, itu nanti Maula pesanan Bu Pera, es kopi katanya. Silahkan jika berkenan berkumpul di depan. Ini permainannya tentang permainan tembak-tembakan. Permainan tembak-tembakan. Sudah buat lingkaran? Sudah, lingkarannya agak besaran aja, nggak apa-apa, nggak usah sempit-sempit. Sudah buat lingkaran. Nah, nanti permainannya yang saya tembak jongkok, yang kiri kanannya menembak
teman yang ada di kiri kanannya, kemudian menyebutkan namanya. Ya, siapa yang paling cepat dia yang boleh duduk. Siap? Mama sudah siap-siap. Paham ya? Paham. Siap. Yang pertama, Dor. Akhirnya Mas Rinam. Siap Mas Adi ya? Mas Adi. Siap. Karunya kamu Allah habis banyak. Siap Haji? Dor. Buka. Paham ya? Siap. Dan masih belum konsep belum. Siap ya? Dan ternyata bapak-bapak kalah sama ibu-ibu. Siap? Dan selalu konsentrasi. Adi sini Adi ayo Adi. Kemarin Bupera ke satu ya. Siap? Dan tinggal bapak-bapak. Siap? Dan satu lagi. Siap? Dan nggak bisa. Siap? Dan ini duluan. Pakai keluar. Siap? Siapa yang duluan menyebutkan namanya? Siapa Haji? Dan iya langsung. Ternyata menurut lagi terakhir. Alhamdulillah ya. Bu, siapa? Sudah minum? Langsung ngesan. Boleh minum dulu. Alhamdulillah kita lanjutkan ya. Materi dari modul 1 itu ada 4. Yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga visi guru penggerak. Dan yang terakhir budaya positif. Nah yang sekarang akan saya sampaikan itu materi tentang budaya positif. Namanya Adi. Kenalin. Lebih dari ini. Nah, kalau untuk yang ketiga, slide ketiga, mundur. Nah, bukan. 4. Ya, terima kasih ya Adi. Dan jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan cara menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia,
yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Nah, yang akan saya bahas seperti yang dibahas tadi ya. Lanjut lagi. Nah, sebelum ke budaya positif, kita sebagai guru harus bisa merubah dan mau berubah dari paradigma pembelajaran ya, sesuai dengan pendapat dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Jadi banyak miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama itu ada ilusi guru tentang mengontrol murid. Menurutnya katanya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah itu sebetulnya kesalahan ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa. Padahal mungkin tidak seperti itu ya, karena siswa juga memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Tidak harus selalu dipaksa ya, seperti itu. Bagaimana perubahan paradigmanya, yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang tadinya kita berpikiran bahwa kebutuhan kita itu sama. Nah, kita harus bisa membuka diri bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita harus berubah pikirannya menjadi semua orang memiliki gambaran yang berbeda, sehingga kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, biasanya seperti itu ya. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus mengetahui tujuan anak berperilaku atau membuat kesalahan, sehingga dapat menentukan solusi yang tepat. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal seharusnya hanya Anda sendiri atau kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Dan pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal ya. Terus kan? Nah, ini disiplin positifnya, yaitu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Tapi itu tumbuhnya dari kesadaran diri atau disebut dengan internal ya, bukan eksternal, atau bukan kesadaran yang berasal dari orang lain yang hanya menunjukkan motivasi eksternal ya, atau hanya karena ingin mendapatkan pujian atau hanya takut dihukum. Itu bukan disiplin positif yang kita harapkan, tapi seharusnya motivasinya itu muncul dari diri sendiri, sehingga nanti dampaknya berjangka panjang. Kan? Dari disiplin positif itu kita harapkan dapat memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di seluruh Indonesia, termasuk mungkin di sekolah kita sendiri. Nilai-nilai kebajikannya tercantum dalam profil pelajar Pancasila, seperti dalam kurikulum Merdeka ya. Itu dalam kurikulum Merdeka sudah jelas sekali. Dalam IKM itu kita harus dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, itu selalu seperti itu ya. Karena sekarang kebetulan sudah kurikulum Merdeka juga ya, di sekolah lain mungkin sudah semua kelas. Kebetulan di kita bertahap ya, baru kelas 1 dan 4, dan nanti selanjutnya diikuti oleh kelas jenjang selanjutnya. Nah, ini profil pelajar Pancasilanya. Ada yang sudah mengetahuinya? Ada yang sudah hafal lagunya? Belum apa? Pas Adi sudah apa? Apa sih baru saya? Jadi yang pertama itu kita nyanyikan saja ya, biar mudah diingat ya. Yang sudah tahu bisa diikuti, yang belum tahu bisa dilihat dulu ya. Pelajar Pancasila
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, bukan krisis. Kalau krisis komunitas kritis ya. Coba lihat gerakannya, bisa lihat gerakannya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan semuanya. Waduh, sudah hafal nih. Lanjut. Sambil berdiri, Bu. Sambil berdiri. Tidak usah. Mau Pak Item? Oh, Pak Item mau, boleh. Haji katanya mau. Sambil berdiri boleh. Silakan, siapa yang mau berdiri? Semuanya berdiri. Oh, semuanya berdiri. Siap ya? Sambil sama gerakannya ya. Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih semuanya, khusus Pak Sani yang begitu semangat ya. Sampai yang lain sudah duduk udah korsa. Ini efek baru pulang orientasi. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia tentu semuanya sudah mengetahuinya ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, tentu membutuhkan makanan ya, rumah, kesehatan, dan kebutuhan biologis ya. Nah, itu tentu tidak usah dijelaskan lagi. Dijelaskan Pak itu ya. Itu mah di luar ya, di layar. Sudah jelas. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak itu ya, ini maksudnya buat anak. Jadi anak itu membutuhkan kasih sayang dari gurunya di sekolah dan orang tuanya di rumah. Kemudian rasa diterima, karena mungkin ada anak yang ditolak ya. Ditolak itu karena mungkin anaknya sering membuat kesalahan. Ketika datang itu kita cuek gitu ya, atau tidak meliriknya, atau tidak menanggapinya, tidak dipedulikan. Nah, itu anak otomatis akan merasa ditolak atau tidak diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tentang penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Ketika anak melakukan sesuatu yang baik, sekecil apapun, nah kita hargai. Tidak usah diberi penghargaan yang bagaimana, tapi dengan mengucapkan kata-kata bagus, pintar, atau mengacungkan jempol saja, itu anak sudah merasa diakui. Kemudian yang keempat, kebebasan. Anak butuh didengarkan pendapatnya. Ketika anak sudah mulai jenuh, nah kita tanya kenapa gitu ya. Jangan dimarahi, anak sudah diam gitu, carekan, gitu, dimarahin. Nah, tidak seperti itu ya. Yang lain aktif, ini diam, cicing wae gitu ya. Tidak seperti itu. Mungkin ada kebutuhan kebebasan apa gitu anak yang tidak kita ketahui. Kita bisa menanyakannya langsung. Yang terakhir adalah kesenangan. Supaya anak tidak stres, kita juga tidak stres, butuh kesenangan. Semua manusia pasti membutuhkan kesenangan. Kalau untuk anak di sekolah kita, mungkin contohnya tidak belajar terus-terusan di kelas, ya untuk kali-kali bisa belajar di luar. Walaupun itu hanya menggambar ya, biasa menggambar di kelas, dan gambarnya di luar di lapang anak sudah senang ya. Atau misalkan jalan-jalan kemana kali-kali gitu ya, jangan terus di kelas. Jadi untuk kali-kali kita di luar ya, apalagi olahraga itu. Makanya kenapa tiap olahraga anak senang ya. Sekarang pelajaran olahraga itu bersorak karena mereka
kegiatannya di luar kelas. Nah, berarti kita juga pelajaran yang biasa umum gitu ya, mata pelajaran mungkin bisa kali-kali di luar kelas gitu ya, jangan di kelas terus gitu. Meskipun kegiatan di kelas nulis sama tapi dilaksanakan di luar kelas, itu akan berbeda kesenangannya bagi anak. Rasa jenuh Bu di dalam Iya, kelas. jenuh kan, butuh refreshing ya. Ya, nggak usah ke Bandung ya, mungkin bisa di luar kelas kalau anaknya. Kalau Gitu ya. Bandung butuh uang Bu. Iya betul sekali. Kalau apa enggak ya? Oke. aja itu. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhan itu ada motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Dosen, nih ada beberapa perilaku manusia. Di sini disebutkan 3. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Jadi ketika anak melakukan suatu tindakan hasil dihukum. Itu ya motivasi pertama. Yang kedua karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, dan kalau melakukan ini dikasih hadiah, jadi anak melakukan ya. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang poin 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal, berasal dari luar kan, bukan dari dirinya sendiri. Biasanya hal ini berjangka pendek. Ketika takut hukuman dihukum oleh guru, berarti dia akan melaksanakan hal seperti itu ketika ada guru saja. Ketika gurunya tidak ada, ya begitu lagi ya. Contohnya buang sampah. Ketika ada guru, buang sampah ke tempatnya. Ketika guru tidak melihat, kemana saja dilempar. Itu masih motivasi eksternal. Atau mendapatkan hadiah, itu sama. Dan yang ketiga itu motivasi internal atau berasal dari kesadaran dirinya. Dia sadar, oh sampah harusnya ke tempatnya. Ada guru atau tidak, dikasih hadiah atau tidak, dia sudah sadar. Itu akan terbawa sampai dia dewasa. Jadi berjangkanya panjang sekali ya. Nah, tugas kita itu adalah memunculkan motivasi perilaku anak itu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan menerapkan budaya positif tadi ya. Kemudian, nah kita jangan salah ya, pemberian penghargaan itu juga ternyata merupakan suatu hukuman. Kenapa suatu hukuman? Karena dengan kita memberikan penghargaan yang berlebih atau mungkin tidak tepat, nah anak yang tidak diberi hadiah itu otomatis akan merasa dihukum. Contohnya kalau di kelas 1, saya memberikan hadiah kepada si A, si B tidak mendapat hadiah. Nah si B ini langsung menangis kalau kelas 1, soalnya dia tidak mendapatkan hadiah. Berarti dia merasa dihukum, berarti saya tidak bagus, tidak pintar sehingga tidak mendapat hadiah. Padahal tidak seperti itu ya. Kalau di kelas atas mungkin jadi apa ya? Jadi balut gitu, jadi belang-beling ke teman yang dikasih hadiah. Jadi sirik atau gimana gitu. Kalau kelas atas dan kelas bawah berbeda ya. Nah, ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu termasuk identitas gagal dan konsekuensi serta restitusinya termasuk identitas sukses. Kenapa seperti itu? Karena dengan hukuman murid sebetulnya tidak belajar ya, dia malah jadi ada yang tambah marah, ada yang tambah berontak ya. Ketika anak berantem misalkan melakukan kesalahan, akan beda responnya ketika kita langsung marahi atau ketika kita tenangkan dulu, tanya baik-baik, itu pasti akan beda ya. Nah itu ya, kalau hukuman itu biasanya terjadi dengan tiba-tiba. Jadi tidak direncanakan. Ketika ada anak melakukan kesalahan langsung kita marahi. Tidak ada kan kita rencana, oke, kalau ada anak yang salah kita akan marahi, akan gini. Tidak kan? Itu spontan ya hukuman. Kemudian anak akan merasa bersalah, rendah diri, dan ada yang mengasingkan diri. Contohnya jadi tidak mau sekolah gitu ya karena sudah dimarahi. Kemudian ada yang tiba-tiba berontak atau melakukan hal-hal yang tidak diharapkan oleh kita gitu ya. Bisa wae jadi kalau dulu pernah ada ya jadi bawa-bawa gitu ya, dulu pernah ada ya kejadian karena dimarahi guru, dia dendam mungkin marah, pulang ke rumah kirain pulang kabur, ternyata balik lagi bawa golok ya. Ada yang sampai seperti itu, apalagi di kota ya, ada yang sampai gurunya dibunuh ya.
itu karena ada kan guru SMP yang ditusuk sama muridnya. Nah itu karena mungkin dia dendam. Belum tahu Pak. Oh itu padahal viral dulu Pak. Tahun berapa ya? Lupa lagi. Jarang nonton ya. Boleh nanti berbagi informasi ya dengan Bu Rati, boleh Bu Rere tuh. Biasanya update ya Bu Rere ya. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi itu jadi sebelum menghukum anak atau memberikan peringatan atau bimbingan pada anak, ada peraturan kelas dulu yang ditulis. Jadi anak sudah tahu, oh ketika saya melakukan kesalahan ini, saya akan diberikan sanksi seperti ini. Jadi kita tinggal nanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa konsekuensinya? Nah, anak sudah tahu. Minimal anak tidak langsung marah atau berontak ya. Kemudian restitusi, nah ini lebih bagus lagi. Kita lebih pelan lagi menangani anak dengan kasih sayang gitu ya, dengan pelan-pelan, dengan baik-baik, sehingga anak bisa menentukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi anak bisa lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan permasalahannya sendiri, tapi tentunya dengan bimbingan ibu bapak guru. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Pertama yaitu tadi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bisa memarahi, bisa saja menghukum, misalkan berdiri kamu menghormat bendera 1 jam misalkan gitu ya. Nah itu berarti penghukum. Atau kalau zaman dulu berdiri di depan kelas, angkat 1 kaki, jewer telinga kiri kanan gitu ya. Dulu gitu. Sekarang udah gak zaman ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya akan lebih bersuara lembut tapi jelek gitu ya biasanya. Lemah lembut tapi ke anak itu merasa bersalah ya. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau diskusi hati ke hati, seperti obrolan seorang teman gitu ya. Yang keempat, monitor atau pemantau. Berarti mengawasi peserta didik. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nah, respon ini menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, yaitu manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, jadi mendiskusikannya, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, tentu dengan bimbingan ibu guru. Ya Bu, ini Ibu yang nomor 2 yang barusan. Nomor 2 Pak. Karena kita guru di kelas biasanya ketika marah ini mah umumnya spontannya pasti langsung menunjuk anak atau tidak memarahi. Sedangkan di sini ada kalimat kata yang berkatanya lembut tetapi langsung ke anaknya menyadari itu. Seperti bagaimana? Misalkan ini membuat orang merasa bersalah ya. Ya. Jadi biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di sini ada nih. Jadi misalkan ada anak berbuat salah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kan tidak usah berapa kali nah, tidak begitu ya. Jadi pelan-pelan saja. Jangan ribut terus. Berapa kali ibu bapak guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, selalu saja ribut, tidak pernah mau duduk, tidak pernah mau diam. Itu kan lemah lembut ya. Tapi kadang anaknya kalau ini langsung gitu ya, nunduk, merasa bersalah gitu ya. Seperti yang memberikan taswir itu, berapa kali ibu harus memberikan taswir? Iya, bapak kalau memberikan izin itu seperti itu, jangan seperti itu, cuma mengasihkan taswir aja. Mungkin apa anak itu akan tergerak seperti itu. Ya mungkin kalau anaknya berpikir gitu ya. Iya. Oh kan ada ya. Kalau anak yang merasa masuk, oh iya abi gitu teh gitu kan, dia merasa bersalah gitu, nanti mungkin dengan kayak ngasih surat sejuwir gitu. Iya. Tadi kan udah diterangkan ya gitu. Iya. Kalau anaknya yang berpikir gitu ya, pasti dia akan langsung merasa bersalah. Buat itu tadi. Berarti kedepannya harus bagaimana? Ya Bu, nanti saya tidak akan menyakiti teman lagi, tidak akan mengganggu teman lagi.
Nah seperti itu ya, itu posisi manajer. Nah sekarang penilaian terhadap diri sendiri. Kira-kira posisi kontrol manakah yang biasa kita lakukan, yang biasa ibu bapak guru lakukan? Coba ingat-ingat baik-baik, pahami baik-baik, sadari, kemudian tuliskan sejujur-jujurnya. Boleh ke anak, boleh ke keluarga ya. Kalau mau boleh ke bilang mau tuh. Biasanya menerapkan posisi kontrol yang mana? Penghukumkah, atau temankah, atau manajer? Ibu bapak guru boleh menuliskannya di kertas ini. Kemudian yang sudah silakan ditempel di depan ya. Itu di karton yang warna hitam. Penilaian terhadap diri sendiri. Yang tadi yang 5 itu. Ya, 5 kontrol itu. Tulisnya kemana? Sebagai penghukum, teman, pemantau, atau manajer, atau pembuat merasa bersalah. Harus pilih salah satu kok. Boleh, boleh semuanya boleh. Terkadang saya menjadi penghukum, tapi setelah itu menjadi teman, misalkan boleh. Dari yang 5 tadi. Iya, dari yang 5 tadi. Sesuainya kita sebagai apa? Sebagai apa? Biasanya kita melakukan atau berada di posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Lebih dari 1 Bu. Boleh. Karena Pak Sadi kita juga Iya kan, Bu? ada hak ketika kita menghukum di kelas menghukum juga kita sah-sah saja, tetapi dengan kontrol yang bagaimana begitu ya. Makanya bisa beberapa poin. Dengan berasas pendidikan. Iya ya. Boleh. Kasih nakal jadinya mantap. Sempak. Allah sudah terpikirkan. Ibu mau yel-yel? Boleh, nanti terakhir Pak Sani yang memimpin yel-yelnya. Jika ada tegang, kira korsa, kita sombong. Masih kangen gitu sama tadi Pak. Sudah semuanya? Sudah Bu. Balik, ngomong-ngomong. Allah jangan ngantuk. Dulu sering ada itu, kita rapat. Ini sudah ada nih. Coba 2 orang saja perwakilan depan yang mau membacakan hasil tulisannya. Ini yang paling panjang siapa nih? Yang warna hijau dan pink. Ini siapa nih? Ini siapa? Ini siapa nih? Ini siapa? Tuh denganku ya. Itu kebiasaan anak itu tuh denganku gitu. Itu tapi siapa ketinggalan sampai itu berapa tahun gak ada yang ngaku ya. Ini yang paling panjang ya. Coba ini siapa ini? Sebagai mau berarti ke depan? Coba berarti beserta alasannya. Sambil dikontrol Pak itu takutnya mati. Jawabannya yang pertama itu manajer. Maksudnya gimana, alasannya gimana Bu? Kenapa Anda merasa sebagai manajer? Oh iya, karena mungkin setiap guru punya tanggung jawab dia dalam posisi mengawasi anak,
Terus apabila anak mempunyai kesalahan, kita menegur, baik itu tadi seperti yang pada posisi kontrol yang nomor 2, menjadi membuat orang merasa bersalah, itu pun ada. Monitor yang mengawasi anak. Yang keempat, teman. Menjadi teman itu seperti yang tadi Bu Devi jelaskan, apabila ada anak yang berantem, kita bertanya dulu ke anak tersebut, apa sih masalahnya yang menyebabkan kalian bisa berkelahi itu, apa yang menjadi pemicu kalian itu bertengkar gitu. Itu mungkin udah. Iya, terima kasih Bu Rati. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Ya, betul sekali ya. Sebetulnya dari kelima ini mungkin semuanya ada ya, tapi karena memang tidak boleh itu sebagai penghukum kita ya, atau pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau. Nah, itu sebetulnya tidak bagus mungkin diucapkan. Walaupun sebetulnya dari posisi manajer itu mungkin ada ya empat-empatnya, tapi mungkin karena Adi coba selanjutnya. Nah, karena dalam penghukum sebelumnya, nah jadi dikatakan itu penghukum di sini itu biasanya menghukum anak secara fisik ataupun verbal yang memang tidak seharusnya diucapkan, seperti mengatakan kata-kata yang kasar, misalkan kan ada ya mana gitu kalau kasarnya. Terus penghukum langsung menghukum anak yang membuat anak keberatan gitu ya. Tapi mungkin terkadang kita harus memberikan sanksi, tapi nanti mah dibilangnya jangan menghukum aja ya, memberikan sanksi atau solusi ataupun konsekuensi ya. Nah, jadi tidak disebutkan penghukum gitu, karena kalau penghukuman terkesannya ekstrim gitu ya, dan itu tidak boleh. Dan sebaliknya itu posisi kita yang paling tepat itu disebutkan sebagai manajer ya, sebagai manajer. Karena sebagai manajer seperti yang Bu Rati bilang, kita terkadang menjadi sebagai teman gitu ya kepada anak, kemudian memantau tugas manajer juga ya. Dan intinya dalam posisi kontrol manajer itu kita menjadikan anak mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bisa mempertanggungjawabkan Jadi anak bisa mempertanggungjawabkan perilakunya ataupun perbuatan yang telah dilakukannya. Sekarang, obat reja. Nah, sekarang ini yang posisi kontrol kita. Kira-kira ketika guru mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, ini kira-kira berada di posisi kontrol yang mana? Coba di mana? Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. 1 ya. 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang kamu berdiri di depan kelas menghukum. Jelas. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman bisa ini? Teman. 3 teman. Yang 4 teman. 3 manajer. Yang kelima, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menghukum juga. Menghukum memantau. Memantau, coba lihat jawabannya. Iya. Iya betul. Ya, alhamdulillah tepuk tangan semua. Lanjut lagi. Di antara kelima posisi ini tadi sudah saya jelaskan ya. Yang paling tepat itu adalah posisi sebagai manajer yang membuat anak bersikap atau berperilaku mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian lanjutkan. Nah, terakhir lagi adalah keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba ada yang pernah mendengar? Kenapa harus keyakinan kelas? Kan biasanya peraturan kelas gitu. Tata tertib kelas. Ada yang mau menyampaikan? Mengapa harus keyakinan kelas? Namanya keyakinan kelas gitu. Tidak peraturan kelas. Nyala apa? Bu Pasani. Mas Sani, boleh. Mau izin kemana siswa nama Sani? Karena mengapa keyakinan kelas? Karena bersifat abstrak, terus sesuai dengan kondisi dan keadaan kelas. Contohnya di mana? Contohnya gimana? Contoh keyakinan kelasnya? Yang abstrak kan tadi. Contohnya. Ya, terima kasih Mas Sani pertanyaannya. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu biasanya itu diawali dengan kata-kata larangan ya kalau peraturan kelas. Jangan ribut, jangan datang terlambat misalkan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas. Dan kalau ada kata larangan di awalnya, biasanya anak itu terkesannya oh nanti kalau melarang atau melanggar akan dihukum gitu ya ke sana. Makanya kenapa sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu tadi Pak Sani sudah mengatakan betul sekali ya, pintar sekali. Sudah dipelajari bukan diorientasi ya. Bersifat abstrak maksudnya tidak berwujud ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kata-kata larangan seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Karena yang buat keyakinan kelas bukan kita, bukan guru saja, atau bukan kepala sekolah saja, misalnya, atau bukan orang tua murid, tapi semua warga sekolah ataupun warga kelas. Kalau peraturan kelas berarti guru dan siswa. Kalau peraturan sekolah berarti siswa, kepala sekolah, guru beserta teknik yang lainnya. Orang tua itu sekolah, semua warga sekolah. Kalau di kelas berarti cukup kita sama siswa saja ya. Contohnya seperti apa keyakinan kelas? Contohnya saya sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa saya. Contohnya seperti ini. Kita tentukan dulu anak buat peraturan kelas. Peraturan kelas aja dulu, bebas. Peraturan kelas itu contohnya jangan buang sampah sembarangan seperti itu dan bla 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 banyak ya. Iya, kerjakan jalur piket atau tidak boleh, tidak mau apa saja yang penting awalnya larangan biasanya peraturannya dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau misalkan jangan membuang sampah sembarangan, berarti rubah jadi keyakinan kelas, hilangkan kata jangannya. Jadi bagaimana Pak Sani? Buanglah sampah pada tempat. Nah seperti itu keyakinan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan datang terlambat. Berarti jadi keyakinan kelas. Jadi apa? Datanglah tepat waktu. Nah gitu, datanglah tepat waktu. Seperti itu ya. Contoh satu lagi apa? Intel. Apa yang merupakan peraturan? Biasanya Pak Hanif yang lebih kreatif. Apa Pak Hanif? Jangan ribut di kelas. Nah, jangan ribut di kelas. Berarti jadi apa keyakinan kelasnya? Lebih baik. Harus apa Bre? Tertib Nah, kondisi. harus tertib di kelas. Jangan ribut di kelas, jangan main kapal-kapalan di kelas, gitu ya. Berarti harus tertib di dalam kelas. Jangan berantem, jangan mengganggu teman. Tidak boleh apa gitu. Jadi apa? Kalau jangan berantem jadi apa? Sayangilah sesama teman. Nah itu, sayangilah sesama teman. Seperti itu, bisa dipahami ya? Nah, ya. Bersiap. Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk
Tapi dengarin, misalnya jangan buang sampah sembarangan, diganti jadi buanglah sampah pada tempatnya. Misalkan seperti itu ya. Paham? Sekarang dari kelompok ibu bagikan kertas. Nanti kalian tuliskan dulu peraturan kelas. Peraturan kelas dulu. Bebas kan? Boleh. Kelas 1. Warna apa? Yang merah ada pi, merah aja ya.
kelasnya, jangan makan di kelas. Nah, dirubah keyakinan kelasnya jadi makanlah di tempatnya. Makan di tempatnya itu bisa di luar teras, bisa di kantin pada waktu istirahat. Maaf ya. Nah, lanjutkan di kelompok 2. Lagi kelompok 2. Emi mau membacakan hasil kelompok 2. Peraturan kelasnya apa? Apa? Jangan telat. Keyakinan kelasnya jadi kata kelompok 2 peraturan kelasnya jangan telat. Terus keyakinan kelasnya kata kelompok 2 jadi datanglah tepat waktu. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang keras jawab setuju tidak? Nah, terima kasih lagi tepuk tangan buat Eki. Kelompok 3. Siapa yang di depan? Atau Rifki? Oh, Ismi katanya. Ismi, ayo Ismi. Ismi, ayo. Ayo. Ayo Ismi. Iya, Ismi, ayo. Ada yang aja. Ini yang tinggal bacanya. Ini kan kita lihat ya. Ayo dong, ayo. Itu kelompok 4 sudah katanya peraturan kelasnya jangan berantem. Keyakinan kelasnya jadi apa? Harus saling menyayangi. Betul, harus saling menyayangi. Tepuk tangan. Ibu-ibu capek 3 jadi batu. 1, 2, 3. Nah, jadi batu. Dengarkan. Kalau ditanya baru nanti jawab ya. Masih ada yang tertawa? Nih, kata Bilal peraturan kelasnya apa tadi? Jangan main kapal-kapalan di kelas katanya. Keyakinan kelasnya jadi apa? Harus tertib di kelas. Ketika di kelas harus tertib. Duduk yang rapi, waktunya nulis, waktunya diskusi, waktunya baca. Gak ada waktunya bikin kapal-kapalan buat main-mainan ya. Nanti ada bikin kapal-kapalan, bikin kincir ada waktunya. Tapi harus tertib. Ketika belajar jangan main kapal-kapalan ya. Pertama apa? Mengotori kelas ya. Kedua buku habis, bukunya disobek-sobek terus ya. Berarti harus tertib. Setuju? Ya, boleh tepuk tangan. Bilang. Kelompok
kelasnya, lihat ke depan. Ini keyakinan kelas 1. Itu dari peraturan kelas kepada keyakinan kelas. Nah, yang paling terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu proses penyelesaian masalah ya. Ketika anak melakukan pelanggaran, nah kita bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Jadi dalam menerapkan disiplin positif ada cara terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas anak. Jadi ketika anak sudah berantem, marah-marah, nah kita jangan langsung marahi, tapi kita stabilkan dulu. Maksud stabilkan teh tenangkan dulu anak, ya. Bagaimanapun caranya, kita kasih minum dulu boleh. Kita tenangkan, tanya gitu ya, baik-baik. Ibu tidak akan mencari kesalahan siapapun atau siapa yang salah, tapi ibu di sini mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi atau dari tindakan yang telah kalian lakukan seperti tadi ya. Setelah anak tenang, baru validasi tindakan yang salah. Tanyakan apa kesalahannya, apa alasannya kenapa kamu melakukan seperti itu, gitu ya. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting dari dirimu, atau misalkan membela kan biasanya bela diri. Saya menonyoknya atau memukulnya karena dia itu, karena dia yang duluan, atau saling membela, saling menyalahkan, biasanya seperti itu. Nah dari sana kelihatan apa kesalahannya. Setelah itu kita tanyakan. Kalau sudah membuat keyakinan kelas, kita tanyakan. Kalau yang berantem kan itu jelas di sana. Apa itu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Harus saling menyayangi. Berarti iya saya udah melanggar. Terus kalau sudah begitu bagaimana? Ya saya itu tidak boleh berantem lagi, atau harus melaksanakan keyakinan kelas gitu ya. Coba kamu ingat-ingat, kamu itu mau jadi apa nanti ke depannya? Mau jadi orang baik. Kalau di kelas ribut misalkan ya, kamu kan punya impian kelas. Kelas impian kamu itu seperti apa? Yang aman, nyaman, menyenangkan kan? Supaya aman, tentram, menyenangkan harus bagaimana? Anaknya harus tertib misalkan dan sebagainya. Ya itu cara menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi. Adi, nah ini contoh video ketika saya melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Lanjut ah. Video siapa Bu? Ini video saya sendiri, Pak Sani belum lihat ya? Belum, ya nanti boleh lihat ya. Rapi Pak. Ini ya buka dulu, kan itu sama dari 90 langsung. Oh itu. Mau buat salah?
Itu aja pernah buat salah ya. Semua orang pernah berbuat salah, nggak apa-apa ya. Coba lakukan kesalahannya apa? Oh ya. Kesalahannya apa nih? Kesalahannya apa? Tidak memakai topi. Kita tidak memakai topi. Terus apa lagi? Itu Pak, kedua. Kalau aku pakai seperti apa? Pakai warna iya. Boleh kalau nggak pergi sekolah? Nggak boleh, harusnya warna apa? Iya, bisa nggak? Apanya? Oh, punya sepatu hitam, tapi enggak bisa. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Oh, aduh, jadi gimana tuh? Oh, talinya pink, tapi sepatunya hitam, bisa dipakai. Jadi besok mah pakainya ya yang hitam, bisa ya? Pakai yang warna hitam, nggak apa-apa ya pakai hitam. Ya, yang pinknya itu jangan jadi terus nanti mau buat main ya. Kalau tersalah, sepatunya yang warna bisa ya? Bisa karena ada keyakinan apa tuh? Harus memakai apa katanya? Pakailah seragam dengan lengkap sesuai aturan dari atas harus memakai apa dari atas? Topi, terus lagi nggak ada topi sudah ya. Tinggal dilengkapi apa yang lengkapnya? Sepatunya harus warna dan memakai topi. Paham ya? Bisa nanti dijelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apipa Pairus Fahria, kelas 1 SDN Lanjung. Tadi saya sudah diajak diskusi sama Ibu Depi. Saya senang sekali karena jadi tahu kesalahan saya dan akan memperbaikinya. Terima kasih Ibu Depi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika ada anak kelas 1 ya, ketika upacara memakai sepatu pink, kan tidak boleh ya? Like pink. Iya, ini mah pink aja. Pink. Jadi pink aja, nggak boleh pink ya. Pink. Ketika ditanya, dipanggil ke depan, anaknya kaget ya, dipanggil ke depan kenapa gitu sampai kayak jadi peperbayaan ini masih sholat mungkin ya, dipanggil ke depan. What is the meaning of peperbayaan? Apa ya bahasa Indonesia ya? Cicirman. Berkedip secara cepat terus menerus gitu ya, cepat dan terus menerus. Nah jadi ketika dipanggil, saya tanya, tahu nggak Apipa dipanggil ke depan kenapa? Dia nggak tahu karena mungkin merasa tidak melakukan kesalahan ya. Setelah saya pancing-pancing, akhirnya sadar, oh iya saya memakai sepatu pink, terus tidak memakai topi katanya. Terus kenapa tidak memakai sepatu pink? Karena sepatu hitamnya keberit katanya gitu. Oh keberit terus gimana? Tapi ada satu lagi. Oh jadi masih bisa dipakai, bisa katanya. Berarti nanti Senin depan memakai sepatu apa? Yang hitam. Boleh nggak yang pink lagi? Gak boleh katanya gitu. Kan berarti anak tahu lah apa kesalahannya, bagaimana cara menyelesaikannya, dan kedepannya harus bagaimana serta menjadi apa. Itu ya fungsi dari segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah dalam penerapan program disiplin positif di kelas ataupun di sekolah, guru hendaknya menjadi among atau teladan dan manajer yang senantiasa menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam memenuhi kebutuhannya, serta bertanggung jawab. Tadi, nah, alhamdulillah. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, beri aplaus buat presentasi kita Ibu Devi Indriawati. Buat para peserta sosialisasi, mungkin ini guru-gurunya semuanya berperan aktif dalam mengikuti presentasi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak Bu Devi bisa berguna bermanfaat bagi guru-guru untuk melaksanakan tugasnya di kelas terutama di sekolah SDN Nanjung. Mungkin ya, terakhir kita doa dalam hati, yaitu Al-Fatihah. Selesai, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, datang hadirnya tuh kamu di yuk. Oh, bisa. Makan dia. Terima kasih. Tidak hadir. Tidak yang ada tidak. Jadi tetap Sesudah nasi kuning. Dan nasi putih. Jangan.